Kakak udah gak kuat lagi. Perut dan pinggang kakak sakit banget. Enggak, Kak. Pokoknya kakak harus lawan penyakit kakak. Kakak harus sembuh. Kak. Dokter. Lagi pada ngumpul nih. Loh, Nina, kamu kenapa nangis? Kamu masih belum ikhlas ya menerima kepergian kakak kamu? Aku belum bisa, Mas. Aku kehilangan kakak-kakakku. Kehilangan bapak aku. Dan aku belum bisa ngelupain itu. Aku masih sedih, Mas. Aku ngerti. Tapi tuh lihat, kandungan kamu sudah besar. Sekarang sudah waktunya kamu memikirkan kandungan kamu. Benar kata suami kamu, Nin. Kandungan kamu tuh lebih berarti. Di saat aku hamil 7 bulan, emang dia tuh udah nikah diam-diam. Sebenarnya sebelum dia ngomong udah nikah duluan, aku ngimpi dia ijab kabul sama seorang cewek, tapi cewek ini kayak aku kenal. Nah, tiba-tiba pas pagi dia posting di Instagram, foto bajunya sama kayak yang aku ngimpiin. Oh, Dewi. Kamu repot-repot banget sih. Udah, gak usah taruh aja nanti baju kamu kotor. Nggak apa-apa. Kan kamu lagi hamil, jadi kan kamu nggak boleh capek-capek. Makasih ya. Iya, Kamu selalu datang terus ke sini. nggak apa-apa, kamu duduk aja. Kamu kan nggak boleh capek-capek. Biarin aku aja ya yang bersih-bersih. Iya. Iya. Kamu selalu nolongin aku. Mas Ardi, kamu udah pulang, Mas? Iya, aku udah pulang. Aku kangen sama kamu. Apalagi sekarang kamu sudah hamil besar. Makasih ya, Mas. Oh iya, Mas. Aku ngantuk banget nih. Aku mau tidur dulu ya. Aku anterin. Pelan-pelan, sayang. Kamu tuh hebat banget ya, bisa punya butik kayak gini. Padahal kamu dulu cuma pedagang baju keliling. Kok bisa aja, namanya juga hidup, harus maju kan. Kandungan kamu udah besar banget ya. Maaf ya, waktu kamu nikah aku nggak bisa dateng. Ya, kamu tau nggak? Dewi juga udah nikah loh semalam. Oh ya? Kok aneh banget ya? Dia nggak ngabarin aku. Hah? Kok bisa sih? Dia juga beli baju kostumnya di sini tahu. Baju pengantin sama jas buat suaminya. Katanya sih hari ini dia mau dateng buat lunasin bayar kostumnya. Wah, berarti kebetulan banget dong. Pengantin baru. Selamat ya. Juga. Dewi, Ada kamu juga, Nin. Suami kamu kemana? Suami aku ya? Ada kok. Mas, Sini masuk. Mas Ardi, Nina, kamu ngapain di sini sama Dewi? Loh, kalian udah saling kenal?
Dia suami aku, Asri. Mas, kamu kok tega banget sih, Mas? Kamu ternyata di belakang aku seperti ini. Kamu selingkuh sama sahabat aku sendiri, Mas. Dan kamu tuh jahat banget sih. Kamu sahabat aku. Lepasin! Dia sahabat aku, tapi kenapa kamu tega banget sama aku? Lepasin! Lepasin nggak? Lepasin. Heh, emang kenapa kalau aku pelakor? Jelas-jelas kan Mas Ardi sama aku, suami kamu tuh lebih memilih aku. Lihat aja, kamu tuh nggak pantas sama Mas Ardi. Udah jelas dia milih aku. Kamu tuh keterlaluan banget sih. Asal kamu tahu aja tuh Mas Ardi nggak pernah cinta sama kamu. Dia tuh deketin kamu karena senang-senang aja. Apa kamu mau jelasin apa? Aku cinta sama kamu tuh jahat. Aku masa aku pilih. Aku nggak mau kenal kamu. Sabar ya. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Pak, jangan, Pak. Apa ini? Pak. Keluar kalian! Pak, jangan. Pak, please, Pak, kasih waktu sebentar. Kita mau cari uang, Pak. Pak Fandi itu sudah lama janji mau bayar utang, tapi tahu-taunya mati. Ruko itu pakai uang bos saya. Jadi rumah ini sekarang saya sita. Pak, semenjak bapak kami meninggal, Pak, toko itu turun drastis, Pak, omsetnya. Pak, bikin ganggu waktu. Sudah lama saya kasih kelonggaran buat keluarga kalian. Sita rumah ini. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Pak, jangan sita, Pak. Pak, jangan sita, Pak. Nah, Pak, jangan sita. pergi kalian. Bu, ini ada apa, Bu? Rumah kita disita, Nak. Aduh, Bu, Nina perut aku sakit banget, Bu. Saya aja ya. Yuk, kita ke rumah nenek aja ya, Bu. Yuk. Bu, saya mohon, Bu. Untuk sementara waktu saya tinggal di sini ya, Bu. Kasihan Nina. Dia kesakitan, Bu. Dia mau melahirkan. Saya nggak punya uang buat bawa dia ke rumah sakit, Bu. Bu, tolong, Bu. Semenjak suami kamu meninggal dan kamu tidak menurut sama ibu, semua jadi berantakan. Kalian jatuh miskin lagi. Aduh, Ibu, perut aku sakit banget, Bu. Sabar ya. Ibu, udahlah, Bu. Kasihan Nina. Lagian, mereka ini kan cucu-cucu Ibu. Ayo masuk semua. Ayo, Bu, mulai diatur pernapasannya. Ayo, kasih saya. Terus, tarik. Ya, terus. Ya, terus. Ayo, terus. Ya, terus lagi. Ayo, terus. Dikit lagi, ayo, terus. Dikit lagi. Ayo. Terus, lagi, dikit lagi. Terus, dikit lagi, ayo. Dikit lagi, terus, dikit lagi. Ayo, terus. Lagi, sayang. Nina, Sardi, sini. kamu ngapain kesini? Nina, serahkan bayi itu ke aku. Enggak, Nina, Mas. Aku nggak mau balik lagi sama kamu. aku butuh bayi itu. Itu buat kehidupan aku. Nggak mau. Serahkan. Nggak. Serahkan. Kamu pergi, Mas. Kamu pergi. Nina, aku butuh bayi itu, Nina. Nggak mau, pergi. Nina. Pergi. Nina. Pergi. Ardi, pergi dari sini. Pergi. Nina, kamu akan menyesal. Nggak mau balik lagi sama aku dan kamu nggak mau ngasih bayi itu ke aku. Pergi. Awas kamu. Pergi kamu. Dan aku emang udah punya anak satu, dan anak aku meninggal juga. Iya. Dia
Dia pesugihan dari kelakuan ayahnya. Mas Ardi yang udah nyebabin ini semua. Dia yang menumbalkan anak aku. Kamu yang sabar. Aku turut prihatin melihat semua keadaan dalam hidup kamu. Nin, maaf, saya perhatiin kamu nggak pernah sholat ya? Ayo, sholat dulu. Penjualan saya kan lagi bagus, Pak. Kalau waktunya saya pakai untuk sholat, nanti saya kehilangan kesempatan sama pelanggan saya dong. Astagfirullahaladzim. Penjualan kamu emang bagus, tapi kamu lupa sama yang berikan kamu rezeki, yang membuat hidup kamu lebih baik. Maaf, Pak. Tapi saya punya cara saya sendiri untuk hidup lebih baik. Astagfirullahaladzim. Aku nggak nyangka kamu ngomong seperti ini. Semoga kamu diberikan hidayah. Jadi Ibu Yuyun sama Nina bukan aku pengen ngajarin, ya. Kalau meminta maaf, minta apapun itu sama Allah. Tahu kan yang namanya surga itu luasnya tuh langit bumi berkali-kali lipat. Penghuninya siapa? Orang-orang yang bertakwa doang. Nah yang takwa ini siapa aja sih? Satu, yang mau nafkahin hartanya di waktu yang senggang atau mungkin sempit. Kedua, yang bisa nahan emosi. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Karena sesungguhnya Allah itu suka sama kebajikan. Istighfar, Bu. Bu, istighfar, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tolong ibu saya, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Sembuhin dia, Pak Ustadz. Pergi kamu! Pergi! Aku butuh rajaku dan ratuku. Kemana mereka? Sabar, Bu. Sabar. Tenang, Bu. Tenangkan diri Ibu. Saya akan pergi setelah saya menunjukkan jalan ke jalan Allah, bukan jalan setan atau jalan jin. Mari kita baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu, baca. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Manusia ini pengikut setiaku dan dia harus kembali padaku. Dia menjadi budakku selamanya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina, kamu mau sholat? Iya, Pak. Oh iya, makasih ya atas teguran Bapak waktu itu. Sekarang saya jadi sadar, Pak. Makasih ya. Nina, tunggu. Maaf kalau aku lancang. Sepulang kerja nanti, aku boleh mampir nggak ke rumah kamu? Mengenal keluarga kamu. Tapi rumah saya sempit, Pak. Terus berantakan juga. Ya, maklum, saya masih kontrak. Tidak masalah. Insya Allah, kalau aku diizinkan melamar kamu, kita akan pindah bersama keluarga kamu ke rumah yang lebih layak. Kamu mau? Ya Allah, bismillah ya, Pak. Saya bersedia kok. Alhamdulillah.